Ya, baik Ibu-ibu, tadi kita sudah memainkan permainan peta peduli disabilitas ya Ibu-ibu ya. Ya. Jadi tadi Ibu-ibu sudah membuat alah-alah panah. Kita ada, misalkan ada masalah, dibuatkan panahnya kemana ya. Ya. Nah sekarang coba kita kembali mengulas, memperdalam lagi masalah peta peduli disabilitas itu ya Ibu-ibu. Nah, jadi misalkan contohnya begini ya Ibu-ibu. Misalkan terjadi tangan, kaki kaku, kemudian dia kecil, lembaga apa yang sekiranya kita hubungi? Puskesmas. Selain puskesmas ada ndak? Nih, rehabilitasi. Ya, bisa ya. Kemudian kalau bila berbicara tidak jelas, kemudian hanya bisa berkomunikasi dengan keluarga dekat. Nah, lembaga apa yang bisa dihubungi? Rehabilitasi dong. Bisa ya. Ya, jadi betul ya Ibu ya. Jadi rata-rata nih kalau saya lihat ini berarti sudah paham semua ya. Ya. Kaitannya masalah peta peduli anak ini ya. Peta peduli anak disabilitas ini ya. Nah, jadi selanjutnya coba kita perhatikan plicat 7 ini ya. Di sini ada pelayanan disabilitas berat di masyarakat ya. Nah, kemudian di situ setelah memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran, KTP dan BPJS kesehatan ya. Nah, jadi itu bentuk pelayanan disabilitas berat yang ada di masyarakat ya Ibu-ibu. Jadi jangan sampai kita mempersulit ya ketika ada anak disabilitas, itu kita mempersulit ketika pembuatan akte kah. Ya, seharusnya kita bantu ya Ibu-ibu ya. Ya. Jadi kita bantu, misalkan mereka butuh apa kaitannya BPJS kah, KTP kah, akte kelahiran kah, itu kita bantu ya. Kalau bisa kita bantu, kita bantu. Jangan sampai kita pelit atau tidak mau bantu kepada anak ataupun keluarga kita yang disabilitas berat ya. Nah, kemudian di situ juga tertera memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran ya, benar tadi ya. Nah, salah satu cara kita membantu ya kita kasih tahu ya, bagaimana kita terkait dengan informasi pembuatan akte dan sebagainya, itu kita kasih tahu ya. Nah, kemudian memberikan kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana ataupun prasarana umum di masyarakat, misalkan di situ seperti masjid ya, kemudian musola, itu harus kalau bisa kita punya musola, kita punya masjid, itu harus ramah disabilitas berat ya. Kemudian parkir tempat umum khusus difabel ya. Jadi harus ada parkir, harus disediakan tempat parkir khusus untuk difabel ya. Nah, kemudian ada pintu yang mudah dibuka ataupun ditutup yang dilalui oleh difabel. Kemudian ada pembuatan ram toilet khusus untuk difabel. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pelayanan yang khusus kita berikan kepada anak-anak difabel ataupun saudara-saudari kita yang disabilitas berat ya. Jadi harus bisa diakses dengan mudah oleh mereka ya. Jangan sampai punya misalkan mereka mau ke masjid tapi tangganya tinggi misalnya, kemudian itu bisa mempersulit mereka untuk bisa naik ke masjid. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau bisa kita buat tempat-tempat umum ini, fasilitas umum itu harus ramah terhadap anak disabilitas berat ya. Nah, kemudian di situ juga memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungan kita ya.
seperti misalkan pentas seni, ada alisan, ada juga Karang Taruna ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kaitannya masalah pentas seni dan sebagainya, tentu mereka juga punya kelebihan masing-masing, dan itu harus bisa kita gali ya potensi yang ada pada mereka ya. Nah, jadi jangan sampai karena mereka disabilitas terus kemudian kita pandang sebelah mata, jangan sampai seperti itu ya Ibu. Nah, kemudian memberikan informasi jika terdapat keluarga ataupun penyandang disabilitas memerlukan informasi rujukan, misalnya ke dinas sosial, lembaga masyarakat ataupun puskesmas. Nah, jangan sampai kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita pelit informasi ya. Kalau kita tahu ya kita sampaikan, kita kasih tahu, ataupun kita bawa mereka ya. Ya, jangan sampai kita hanya memberitahu tapi tidak memberikan solusi ya. Ya, yang terpenting itu adalah mereka bisa pergi ke sana ya. Nah, makanya kalau bisa ya kita bawa mereka, uruskan apa yang menjadi kebutuhan mereka ya Ibu ya.